ada kamera tuh. Sini dong. Pong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillahi wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatal aqli wa shifaiha wa nuril absar wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya jalil ya bani as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram jamil ya bil fasahati wal kalamati wal barakah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Wa qalu bala ya Rasulullah, isbagul wudu ala al-makarih wa kasratul khutah ila al-masajid wa intizarus shalah ba'da shalah. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita ada dalam naungan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu ataupun bapak-bapaknya, mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan yang untuk melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini ditulis sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya ketika kita membaca satu hadis, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat jiwa dan badannya. Kalaupun kita membuat salah satu barisan terkait dengan sholat, maka sholat pun salah satu bentuk yang dapat menyehatkan. Rasulullah itu tidak pernah sakit. Rasulullah itu tidak pernah sakit sama sekali. Kalaupun sakit itu ketika mendekati ajal Rasulullah, sakit karena diracun oleh kelompok Yahudi Khaybar. Itu sakitnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sampai detik ajalnya tidak pernah sakit. Apa dasar dan alasannya? Karena Rasulullah melakukan dan melaksanakan sholat dengan benar. Maka kita kaji, ada satu buku kaitan sholat dengan kesehatan. Ketika seseorang mengangkat tangan, maka maknanya kalau dalam kitab itu seperti itu, sebagai zom, pengagungan Allah, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikaji kepada kesehatan, maka anggota tubuh bagian atas khususnya bagian punggung dan belikat itu terbantu dengan ketika seseorang mengangkat kedua tangan. Rasulullah kalau saja tinggal ngomong sama Jibril suruhnya selalu sehat. Kenapa bagi kita ini belikatnya suka masih pegal-pegal saja? Maka dalam hal ini dimungkinkan kurang benar atau sholatnya kurang. Ketika ruku,
dengan mensejajarkan kepala dengan punggung kita, maka dari kajian kitab kita itu sebagai penghormatan dan takzim kita kepada Allah. Kemudian ketika tarik kepada kajian kesehatan, seluruh otot-otot baik otot kaki ataupun otot pinggang itu terbantu kesehatannya ketika seseorang rukuk. Ketika jamaah sholat subuh, maka di situ akan sangat berasa nikmatnya, tapi jangan sampai ngerasa ya, karena rukuk itu tujuannya adalah untuk ditakzim. Subhanallah. Jadi ketika kita dalam kesehatan, urat kaki dan kemudian urat pinggang itu sangat berasa. Ini kalau mau sholat subuh, mana hanya tak memiliki rukuk, nikmat, nikmat luar biasa. Kenapa pinggang kita masih terasa sakit, kemudian kaki kita masih berasa pegal-pegal? Mungkin sholat kita kurang. Ketika sujud, menurut salah satu penelitian dokter, ada satu syarat di dalam kepala yang tidak akan dilewati oleh semburan darah. Ada satu syarat di kepala yang tidak mungkin terlewati oleh semburan darah. Bisa terlewati hanya dengan sujud saja. Bisa terlewati dan tersiram oleh aliran darah hanya dengan sujud saja. Maka bagi orang yang sholatnya benar dan sering, dia tidak akan merasa pening, pusing dan sebagainya. Ayo orang masih wiridnya kan? Berarti sholatnya kurang. Jadi memang kondisi dalam kajian sholat pun ketika ditarik itu sangat biasa. Baik, kita kaji bahasa kita. Buka kreditan macam liur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dulu bentar. Ambil sebatang. Ittafaqa nasu Syafi'i wal ashabi ala annahu yushtaratu li sihhatil jama'ati ayyan wiyal ma'mumul jama'ata wal iktida'a wal itmam. Disyaratkan bagi seorang makmum ketika ingin sholat jamaah itu disyaratkan melampirkan kalimat makmuman di dalam niatnya. Itu disyaratkan. Artinya kalaupun harus dibahasakan harus dalam artian ketika makmum, khusus dengan makmum itu harus meniatkan kalimat makmum. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan makmuman disyaratkan. Kalau memang harus bermakmum. Niat saya sholat zuhur 4 rakaat makmum, kalau harus ada ya. Rangkaian bahasa makmum di dalam hati harus ada bagi orang atau bagi seorang makmum. Fa in lam yanwi fa sholatuhu furudha. Ketika si makmum tersebut tidak meniatkan makmum di dalam hatinya, pas sholatuhu furudha, maka status sholatnya menjadi sholat munfarid sendirian. Jadi harus ada makmum. Harus ada makmum. Jadi status sholat dia menjadi sholat munfarid. Jadi kalaupun harus kita bahasakan, memakai bahasa kita wajib meniatkan makmum bagi khususnya bagi makmum. Wa takunu hadhihi niyatu makrunatan bi takbiratil ihram. Niatnya di dalam hati seperti yang telah terbahas kita. Fa illam yanwi fil ibtida'i wa ahrama munfaridan summa nawal ibtida'a fi asna'i sholatihi fa fihi khilaf. Jika si makmum tersebut tidak meniatkan makmum, gitu, ketika dia sholatnya itu niatnya munfarid. Ketika si makmum
niatnya niat munfarid, dan kemudian dia merubah niatnya menjadi makmum di tengah-tengah sholatnya. Bagaimana yang seperti itu? Maka dibahas sama ulama Syafi'iyah dalam hal ini. Awalnya dia berniat munfarid, kemudian di pertengahan sholat dia rubah menjadi makmum. Bagaimana itu? Batal atau tidak? Gitu. Itu jadi bagus. Idza taraka niyatal iktida'i wal infiradi wa ahrama mutlaqan in aqadat sholatuhu munfaridah. Ketika seseorang berniat munfarid, ketika seseorang berniat mutlak di dalam sholat, munfarid tidak, jamaah pun tidak. Ada seseorang sholat berniat mutlak. Lihat kaulah sholat zuhur 4 rakaat ngadep kiblat, Allahu Akbar, tidak merangkaikan kata makmumah, tidak berniat dia munfarid, maka status sholatnya in aqadat sholatuhu munfaridan, tetap selamat. Sekalipun dia niatkan mutlak secara umum saja, tidak menyebutkan makmum, tidak menyebutkan munfarid, tetap hukumnya menjadi sholat munfarid, tetap selamat dan tetap sah. Niat kalau sholat zuhur, Allahu Akbar terlebih. Dia niatkan sholat sifatnya umum. Nah sekarang begini permasalahannya. Fa'in taba'al imama fi af'alihi min ghairi tajdidin niyatin. Ada orang niat sholatnya munfarid sendirian, tetapi gerakannya mengikuti imam. Ini masalah nih jemaah. Mang Pandi sholat, gitu. Mang Pandi sholat. Dia niatnya munfarid, tetapi gerakannya mengikuti imam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana hukumnya ketika itu terjadi jamaah? Wa ashharuha tabtulu sholatuhu, maka sholatnya batal. Coba. Ada orang yang sholatnya berbarengan dengan imam dan dengan jamaah yang lainnya, tapi dia niatnya niat munfarid. Entah masalahnya apa dengan imam, itu terlepas dari itu. Yang jelas dia niatnya munfarid, tetapi gerakannya mengikuti imam. Maka wa asyuruha, pendapat yang paling masyhur, batal sholatnya. Ingkar jamaah. Itu ada bahasanya di depan, safnya beda, dan kemudian masih terlihat jamaah yang di belakang itu boleh berjalan, tetap mendapatkan fadilah jamaah. Masih melihat jamaah di belakang, dan kemudian terbuka ada jalan di dalam, gitu. Nah kembali kepada permasalahan tadi jamaah. Ketika itu terjadi, katakanlah mungkin kalau dibahasakan ini kok imam makhraj bacaannya nggak bagus amat menurut dia, akhirnya kemudian dia sholat munfarid Allahu Akbar, tapi gerakannya mengikuti imam, maka sia-sia sholat, maka sholatnya batal. Ashharuhu matabtulu sholatuhu, maka batalah sholatnya. Apa alasannya? Li'annahu irtibatun biman laisa, karena dia menghubungkan lirtibatihi wa tuzurihi, yang jadi masalah itu. Kenapa sholatnya bisa batal? Bagi makmum yang niatnya munfarid kemudian mengikuti gerakan imam. Alasannya dua. Satu, lirtizorihi, karena ada momen-momen dia menunggu akan bacaan dia. Jamaah membacanya begini, si makmum. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan imam kadang-kadang imam masih mukhlis, konyolnya
bacaannya panjang, maka si makmum yang munfarid tersebut menunggu rukuhnya imam, maka batal sholatnya karena atas dasar menunggu dia dulu. Yang kedua, irtibat, dia menghubungkan sholat munfarid dengan sholat jamaah, itu yang jadi masalah. Karena dia menghubungkan munfarid dengan sholat jamaah, niatnya niat munfarid, tetapi dia secara tidak langsung telah menghubungkan, mengkaitkan sholat munfarid dengan sholat jamaah. Berarti ada dua item di sana, itu yang menyebabkan tidak boleh dan batal sholat. Jadi khawatir ketika itu terjadi pada diri kita, atau mungkin ada yang pernah mengalami hal semacam itu, menurut Ashhar dan menurut jumhur itu batal sholat si makmum. Artinya apa? Ketika memang dia harus munfarid dan memisahkan diri dari jamaahnya, maka lakukanlah sesuai sholat munfaridnya. Jika sudah selesai bacanya, tidak mesti harus sama dengan jamaah. Kalau menunggu batal. Kenapa? Menghubungkan sholat munfarid dengan jamaah itu tidak boleh. Gitu. Jelas ya, nggak boleh. Saya nggak suka sama si Haji Muhlis nih, bacaannya lama atau mungkin bacaannya kurang bagus, tapi saya menjaga perasaan dia dan kemudian menjaga akan bahasa-bahasa dan jamaah, sehingga saya munfarid saja, tapi gerakan saya mengikuti imam, mengikuti si Muhlis. Tidak boleh. Adakah yang berpendapat tidak batal? Ada, hanya saja dhaif dan tidak terlalu kuat. Ada. Tapi yang kita bahas, kita ambil lagi yang paling ashhuru ma taqulu sholatuhu, orang yang bermakmum tetapi sholatnya munfarid, maka batal sholat. Gerakannya salah. Gerakannya salah. Lau syakka fi asna'i sholatihi fi niyatil iktida'i lam tujzi lahu mutabi'atuhu illa ayyan wiyal alal mutabi'ah. Mengajeng sholat, mengajeng sholat. Di pertengahan sholat, ketika imam katakanlah membaca surah Fatihah, kemudian mengajeng dilanda keraguan, apakah tadi niatnya makmum apa munfarid ya? Makmum apa munfarid ya? Itu seperti ini. Maka ketika terjadi seperti itu, lam tujzi lahu mutabi'atuhu, status makmumnya itu tidak sah. Ketika itu terjadi, status makmumnya tidak sah, terkecuali dia mentajdid niatnya pada hari itu juga, pada saat itu juga. Niatkan ketika dia ragu, kemudian niatkan saya bermakmum kepada, atau saya bermakmum. Mentajdid pada saat dia ragu itu baru selamat sholat jamaah. Jadi ketika kita dilanda keraguan terkait dengan niat, apakah munfarid, apa makmum tadinya, munfarid, apa makmum, maka langsung alihkan tajdid. Disebutnya adalah tajdid niat. Jadi langsung perbaharui niatnya makmuman. Cukup dengan lintasan hati saja. Tidak harus usolin lagi. Tidak harus usolin lagi. Cukup dengan lintasan hati saja saya bermakmum. Itu satu. Fa'in tazakkara annahu naam. Kemudian Mang Aceh ingat bahwa sebenarnya dia niat bermakmum, yakin. Maka dalam hal ini ada dua hal. Pertama,
Fa in tadzakkara qabla ayyam ala fi'lan ala khilafi mutabi'atil imam wa huwa syakun lam yadur. Jika ingatnya refleks dan spontan dan langsung dan belum melakukan pekerjaan-pekerjaan sholatnya, belum mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sholat, kemudian langsung dia ingat, maka itu malam yadur, tidak jadi masalah, tetap sah. Allah Akbar. Kemudian dilarang, makmum apa ini? Makmum apa parit? Makmum apa parit? Main tanda kalau kemudian langsung lihat, itu tidak jadi masalah, tetap sah. Tidak harus ada pengalihan atau tajdid lagi. Tidak harus ada pengalihannya melalui lintasan hadisnya. Ketika dia yakin, asal syaratnya belum melaksanakan gerakan atau bacaan-bacaan sholat, belum fatihahnya belum, kurang lebih gitulah ya. Allah Akbar kabira juga belum, dan yang lain. Langsung ingat. Wa in tadzakkara ba'da an fa'ala fi'lan ala mutabi'atihi fi syakki batalat salatuhu. Ini yang tidak masalah. Ketika dia ingatnya setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan sholat, maka itulah yang kemudian berpotensi membatalkan sholat. Allahu Akbar. Kemudian dia ragu. Di tengah-tengah ragunya, dia tetap mengikuti gerakan-gerakan imam. Rukunya ikut, aminnya ikut, sujudnya juga ikut. Gitu. Itulah yang kemudian berpotensi, bukan berpotensi, diyakinkan bahwa itu batal sholatnya. Karena apa? Karena di dalam sholat tidak boleh ada keraguan sedikit. Harus langsung ditepiskan, harus langsung ditajdid, ya, harus benar-benar. Jadi yang membatalkan itu adalah gerakan dia dengan imam dan kemudian dalam ruang lingkup gerak keraguan. Itu dia yang membatalkan. Jadi Allah, jadi hatinya tetap lagi. Mau apa imam, itu yang membatalkan. Jadi itu batal. Bagaimana kalau sebaliknya itu kebenaran kita lagi sholat sendiri, terus di belakang ada yang mau jadi makmum di kita, sedangkan kita tidak niat sholat imaman, apa kita mendapat pahala jamaah? Kita sedang sholat sendiri, kemudian ada orang yang bermakmum. Ya, ada orang sholat munfarid dan kemudian ada orang yang bermakmum. La yushtaratu 'alal imam, la yushtaratu 'alal imam ta'yinul makmumi wala niyatal imam. Bagi imam tidak disyaratkan mentakyin makmum. Satu, imam tidak disyaratkan mentakyin makmumnya. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbil qiblah adaan imaman ala bakrin. Niat saya sholat zuhur 4 rakaat imam kepada Mang Pandi yang ada di belakang saya. Tidak harus. Jadi tidak harus mentakyin, tidak harus menyebutkan nama si makmum. Cukup menjadi imaman. Cukup. Yang kedua, wala yushtaratu atau wala niyatal imamah, tidak disyaratkan berniat imam. Imam itu tidak disyaratkan berniat imam. Ini sebaliknya ya. Kalau makmum disyaratkan berniat makmum karena dia menghubungkan
itu sholatnya dengan jamaah. Tapi khusus bagi imam tidak disyaratkan untuk menjadi imam. Apa maknanya? Niat saya sholat fardu zuhur 4 rakaat, ada baca Allahu Akbar, kemudian ada orang yang sholat di belakang. Maka orang yang sholat di belakang wajib dia niat makmum. Sholat fardu zuhur atau makmuman. Yang di belakang disyaratkan, yang di depan, maka proses sholatnya sah. Hanya saja ketika si makmum di belakang mendapatkan niat pahala berjamaah, si imam ketika dia tidak mentajdid niat yang menjadi imam, dia tetap mendapatkan pahala munfarid, pahala yang munfarid. Oleh karena itu, ketika kita memang tahu ada yang makmum di belakang, maka tajdid niat, alihkan niatnya menjadi imam. Kalaupun sholat zuhur, sholat maghrib atau isya, silakan diperkesan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika kita mengetahui ada, alihkan niat yang tadinya munfarid menjadi imam, cukup dengan lintasan. Kemudian tidak diketahui, Baca ke sholat. imam tidak mengetahui ternyata ada makmum di belakang, proses sholatnya tetap sah. Si imam dapat pahala munfarid, si makmum dapat pahala jamaah. Gitu. Jadi patokan dasarnya la yushtaratu 'alal imam ta'yinul makmum wa la niyatal imam, tidak disyaratkan. Terkecuali khusus di sholat Jumat, imam wajib. Terkecuali khusus di sholat Jumat, imam wajib berniat imam. Karena apa? Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Sholat Jumat tidak sah dilakukannya secara munfarid. Jadi kalau sholat fardu dan yang lainnya itu tidak disyaratkan. Khusus untuk sholat Jumat itu imam wajib. Imaman lillahi ta'ala harus ada. Itu Bang Dedi. Sekarang Pak, Ayo. saya melanjutkan sebaliknya juga sebagai makmum. Kan ada beberapa pendapat. Takbiratul ihram baru kita mode atau sebelumnya. Ini ada beberapa pendapat nih. Setelah kita niat imam, langsung kita jeblek gitu kan. Ada yang pendapat lain sebelum kita niat kita mode. Itu yang benar yang mana? Yang ada dua. Memode kepada kita bahwa kita makmum. Ngepuk. Saya lupa. Mutlak gitu. Itu tadi. Pertama yang harus kita ulangi, imam tidak disyaratkan tahu ada makmum di belakang. Kemudian bagaimana ketika ada seseorang memberi kode, katakanlah mungkin dengan takbirnya secara keras ataupun dengan menepuk apapun takbir. Bahwa ada salah satu kajian ada kita menepuk pundak tidak termasuk dalam kategori disyaratkan, tidak termasuk di kategori diharuskan menepuk pundak, atau katakanlah secara bahasa umumnya memberi kode kepada imam bahwa dia sedang bermakmum, tidak diharuskan dan tidak disyaratkan. Kalaupun harus memberi kode dan kemudian menepuk pundaknya, katakanlah itu ada 3 kaul. Ada yang mubah, yang pertama boleh. Hukum dasarnya mubah dan boleh. Bisa makruh, bisa makruh ingkana kaget. Jika si imam tersebut merasa kaget, itu makruh. Jika kaget dan sebagainya, itu semua. Pada dasarnya apa? Jadi intinya adalah tidak disyaratkan, tidak diharuskan si makmum memberi kode, memberi kode kepada imam kalau dia sedang berganggu. Dalam hal ini silakan egois saja. Biarkan saya mendapatkan pahala jamaah imamat masalah. Itu kemotivasi. Kalau imam sadar dia mendapatkan pahala jamaah, kalaupun tidak sadar itu tetap sah sholatnya sebagai munfarid. Bagi munfarid. Menepuk silakan. Hanya saja tidak disyaratkan dan tidak diharuskan. Kemudian Nah, bahkan kalau kebiasaan di sini kan atau dimanapun kan menepuk atau mengasih tahu.
Saya tuh kemarinnya dengar apakah setelah dia niat makmum, niat sholat apa sebelumnya? Kan kemarin ada yang di YouTube tuh kita niat sholat dulu, makmuman baru nekuk. Nah, ada yang sebelum niat nekuk, itu yang benar. Ya, termasuk niat atau Kalau sebelum sholat, oke, tidak ada permasalahan. Sebelum niat tidak ada permasalahan. Kemudian yang kedua, setelah niat dia menepuk si imam ketika sholat. Ini kaitannya dengan, pada intinya tidak ada aturannya. Yang jelas tidak ada aturannya, wala yustarot dan tidak disyarat. Kalaupun dia harus memberi imam, katakanlah mungkin dia merasa bahwa imamnya tersebut saudaranya akan mendapatkan pahala jamaah dengan cara menepuk, maka dalam hal ini disesuaikan dengan aturan-aturan gerakan imam syafi'i. Jika proses menepuknya tersebut tidak melebihi dari 3 gerakan, maka sah-sah saja sholat. Menepuknya mubah, kemudian gerakannya silakan batasi, jangan sampai melebihi dari 3 gerakan, sah-sah saja. Tetapi harus balik lagi. Ketika menepuk baik sebelum sholat ataupun di luar sholat itu tidak disarankan. Walaupun harus menepuk, hukumnya mubah, boleh-boleh saja selama imam merasa aman-aman saja. Ketika dia kaget maka hukumnya menjadi makruh. Maka ada satu kaidah untuk menghindari darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari keburukan itu lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Daripada menepuk kemudian menjadi kaget, mendingan jangan menepuk. Berarti begitu. Demikian. Tidak disyaratkan bagi makmum. Di makmum itu disyaratkan sir saja. Dari mulai awal sampai sir. Iya. Yang jelas konteksnya tidak ada persyaratan tertentu untuk memberitahu imam. Ada. Kayak gandeng juga. Mau Jadi masak-masaknya. kacau ini. Oh, tak beda gula. Itu yang dimana? Ya. Kembali kepada permasalahan, ketika seseorang ragu di dalam sholatnya, ketika makmum ragu di dalam sholatnya, dan kemudian di tengah-tengah keraguan tersebut, imam apapun baik, dan kemudian dia terus mengikuti gerak imam, batal sholat. Gitu ya, intinya. Lanjut ya. Amma iza nawal iktida'a bi ma'mumin aw nawal iktida'a bi isnaini munfaridaini aw bi ahadihima la bi ainihi fa sholatuhu batilatun. Potong. Kok bisa dikit lagi tuh? Pertama, menguji imam, Mang Pandi makmum. Datanglah Mang Padil. Mang Padil bermakmum kepada Mang Pandi. Batilatun, Mang Padil batal. 1. Awal iktida'a bi isnain, menguji imam. Mang Pandi makmum. Mang Pandi datang, imam kepada Mang Uci dan kepada Mang Pandi dengan tujuan paling heula rukuhna eta li leuweung. Yang paling duluan rukuhnya itu dia yang saya ikutin. Batilatun batal. Jelas 2 item. Bermakmum kepada makmum, bermakmum kepada imam dan makmum, batilatun batal, nggak usah teruskan sholat. Iya. Au bi ahadihima
aini atau bermakmum kepada salah satu. Bermakmum kepada la bi aini, tidak menentukan seperti tadi, tidak menentukan. Ada imam, ada makmum, bermakmum kepada keduanya, tidak menentukan kepada kunci, maka batal. Jadi pokoknya makmum kalau duaan, tidak berarti gitu, tidak menentukan. Jadi batal satu. Walau shalla rajulan kullu wahidin minhuma nawa annahu makmumun fa sholatuhuma batilatun. Mang Pandi dan Mang Aceh sholat, tetapi keduanya berniat makmum. Mang Pandi niat makmum, Mang Aceh niat makmum. Fa sholatuhuma, maka sholat Mang Pandi dan sholat Mang Aceh batal. Ya. Ini masih dasar. Masing-masing kan gitunya. Ilmu gitu. Wa inna wa kulla wahidin minhuma annahu imam sahhat sholatuhuma liman dzakarahul musalli. Jika salah satu menjadi imam, maka barulah dikategorikan sah di dalam sholat. Poin yang selanjutnya, Imam kabeh. walau syakka kullu wahidin minhuma fi asna'is sholati aw ba'da firagihima fi annahu imamun aw makmum. Fa sholatuhuma batilatan. Jika ada dua orang sholat dan kemudian keduanya tersebut merasa ragu, siapa yang imam, siapa yang makmum ini? Fa sholatuhuma batilatun, maka dua-duanya batal. Jadi harus jelas seperti ya. Walau syakka ahaduhuma annahu imamun wa ma'mun wa alimal akharu annahu imamun aw munfarid fa sholatul ula batilatun wa sholatus tsani shahihatun. Ini bedanya. Mang Pandi, Mang Aceh sholat, tetapi salah satu di antara mereka ada yang ragu dan yang satu ada yang yakin dan tahu bahwa dia sholat bermakmum atau mungkin katakanlah munfarid. Contoh, Mang Pandi ragu akan sholatnya, tetapi Mang Aceh dia yakin akan sholatnya, gitu. Bahwa Mang Aceh statusnya sebagai makmum atau katakanlah munfarid, gitu. Pas sholatul ula batilatun, sholat Mang Pandi batal, tapi sholat Mang Aceh sah. Sholat Mang Aceh, Mang Pandi ragu, Mang Aceh yakin. Gitu. Maka Mang Pandi yang batal, Mang Aceh yang sah. Gitu. Ya, itu kalau kita sholat di bawah sholat, artinya sholat yang di depan kita itu sholat fardu, nah kita ikutin. Nah setelah diikutin tahu-tahu beliau itu sholat sunnah. Itu ada babnya di buah. Ada yang main HP kayak gini nih, main HP kayak gini ditepuk, ternyata main HP. Berdiri. Jadi pada poinnya bahwa ketika kita baca nanti barisannya, ketika seseorang bermakmum kepada yang barisannya saya lupa, kepada yang sholat sunnah,
atau bahkan bermakmum kepada yang sholat qadha, maka sholatnya shahihatun sah. Orang bermakmum kepada yang sholat qadha atau sholatnya sholat sunnah, maka hukum sholatnya sah. Yang di depan sah, yang di belakang juga sah. Hanya saja pada hasilnya itu berbeda. Kalau yang di depan mendapatkan pahala sunnah, kalau di belakang mendapatkan pahala jamaah. Itu ada. Kalau kita barisannya, insya Allah kalau ketemu kita bacakan. Boleh seseorang tahu atau tidak tahu dia bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Di belakang sholat fardu, di depannya sholat sunnah. Di belakangnya sholat fardu, di depannya sholat qadha. Tetap boleh dan sah. Itu ya, jadi itu yang dimaksud dengan bahwa la yusytaratu tahyimul imamah. Imam itu tidak disyaratkan untuk menjadi imam. Termasuk di syarat tadi, mau sholat sunnah dan sebagainya, itu masuk ke dalam tertentu. Insya Allah nih kalau ketemu barisannya ada. Walau ittaqa bi ma'mumin wa zannahu imaman bi an ra'a rajulaini yusalliyan wa qad khalafa sunnatal wuqufi fa waqafal ma'mumu an yasaril imami fatariqan al-mashhuru al-jazmu bi butlani sholatihi. Kita contohkan langsung aja ya. Jadi kalau dibahasakan begini. Jika ada makmum bermakmum dan kemudian menduga imam, ada orang bermakmum menduga bahwa si makmum tersebut imam. Di amroha rojulaini yusolyani, dia melihat dua orang wa qad sunnatal hukumi, imam dan makmumnya menyalahi aturan barisan. Dalam artian imam dan makmum kebetulan satu baris, satu jajar. Kemudian datanglah makmum dan kemudian makmum bermakmum kepada si makmum itu, disangkanya itu imam. Al-jazmu butlanu sholati batal sholat. Batal. Jelas ya? Menguji Mang Fadil, menguji imam, Mang Fadil, makmum. Tetapi khalafa sunnatul wuquf, cara barisnya itu tidak sesuai dengan aturan. Menguji berbaris dengan Mang Fadil itu sejajar dengan posisi Mang Kunci imam, Mang Fadil makmum. Datanglah Mang Fadil menduga bahwa Mang Fadil itu imam, akhirnya Mang Fadil bermakmum, Mang Fadil bermakmum kepada Mang Fadil. Muhammad butlan sholat ini, sholat Mang Fadil batal. Gitu. Apa sholat Mang Fadil? Batal. Jemaah muslimin rahimakumullah, kurang lebih seperti itu jemaah, mohon dimintakan maaf.
Ada hal atas, ada yang dipertanyakan mana? Nanya sekali lagi mengenai berpakaian untuk sholat. Nah, kalau sholat itu kan pakai sarung. Kalau tidak pakai sempak atau celana sah nggak? Coba pakai sarung aja. Saya punya ukilan, tapi udah kembali sedikit pulang. Pakai tempat. Terus lanjutnya gunakan pakai benang. Sebenarnya Sahanya cuman nggak beradab. iku air. Yustahabbu lirrijali ay yusalliya fi sawbain. Dianjurkan bagi laki-laki sholat dengan dua kain. Komisin waridain, satu gamis baju, gitu kan? Komisin waridain, satu baju kemudian rida. Jadi gamis kan dilapis. Kalau komisin waridain, satu gamis yang kemudian rida, apa itu? Sorban. Rida dua ya. Gamis sampai ke bawah, waridain apa? Sorban. Dua. Au komisin wa izarin, atau baju dan sarung. Izar itu artinya sarung. Au komisin wa izarin, atau baju dan sarung. Disebutnya gamis dan sarung. Au komisin wa sarawila. Au komisin wa sarawila, atau memakai baju dengan celana. Sarawil. Sarawil itu hanya sirwal, celana, boleh. Tiga tuh ya, dasar kita tuh. Ini terdapat dalam kitab Al-Majid, kitab ini. An Abi Umar qala Rasulullah, dari Rasulullah berkata, "Idza kana li ahadikum thawbani falyusalli bihima." Jika kamu punya dua baju, satu gamis atau sorban atau baju kokoh dengan sarung, falyusalli bihima, maka alangkah becik, alangkah baiknya kamu memakai baju yang memakai sarung, gamis dan sorban atau baju kokoh dan sarung. Falyusalli itu kalau udah ada begitu kan, maka alangkah baiknya kamu sholat pakai itu. Kalau pakai ada lampu gitu, nggak usah gitu. Fa'ilam yakun illa sobun wahidun, tapi kalau cuma gamis saja maka cukup pakai gamis saja. Sorbannya nggak usah. Faliyastazir bihi. Kemudian alangkah lebih baiknya juga kamu memakai yastazir, izar, pakai sarung. Rasulullah pakai sarung. Wala yashtamilu istimal al-yahudi, jangan memakai pakaian yang mirip dengan pakaian Yahudi. Atau ya jelas pakaian Yahudi, yang mereka pakaian Yahudi sampai ke bawah, atau lah lihat aja lah yang Yahudi buka YouTube pakaian Yahudi. Jadi jemaah kaum muslimin, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa yang bagus itu seperti itu. Adapun terkait dengan memakai celana dalam atau tidak, itu masuk ke dalam kategori hal yang tidak menentukan. Sekalipun memakai celana dalam atau tidak, dengan dua baju itu kita sah. Hanya saja kembali kepada adat dan kebiasaan kita. Ini tidak masuk pada wajib. Yang mungkin terbiasa dengan tidak memakai celana dalam, sholatnya sah saja. Karena yang dari sholat itu adalah tertutup aurat dan tidak tertutup. Adapun bahasa dari santri, dari bahasa dari santri itu gitu Pak. Santri-santri caringin menyebar dulu.
diupayakan pakai celana, bahasa itu patung muin, celana patung muin, celana yang melewati dengkul itu untuk menghindari ketika sujud, untuk menghindari lekukan belahan dengkul di paling belakang. Upayakan seperti itu untuk lebih menyelamatkan. Tetapi tidak wajib untuk itu, tidak masuk ke dalam kategori yang disarankan. Artinya diupayakan ke arah sana untuk memakai celana lagi lah berarti. Ya, perang. Patung muin untuk menutup celana yang melewati dengkul bawah di betis. Nah, gitu ya. Pakai atau tidak itu tidak disarankan. Mau pakai silakan, kalau tidak gunakan. tidak itu. Biar ISIS. Yo itu secara subuh ada. Sampai ulang dulunya yuk. Kalau khusus amat sholat sore Orang minggu. Jamaah dalam itu mau dibuka pintu maaf Allahumma wafiq ila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.